Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Haris, NRT 22101911028 dari kelas 2D4 Teknik Komputer A dari kelompok 3. Untuk workshop sistem digital ini, saya akan menjelaskan mengenai project timer delay relay. Timer delay relay sendiri ini merupakan relay yang beroperasi sesudah jeda waktu yang ditentukan. Bisa diatur sesuai range timer dan biasanya digunakan untuk mengatur jeda waktu, menyalakan atau memutus suatu rangkaian kontrol. Dan berikut ini adalah gambar dari timer delay relay yang berada di pasaran. Kemudian di sini untuk skematik dari kelompok kami. Di sini pertama terdapat 3 buah terminal, di mana terminal yang pertama di sini merupakan Vin, yaitu tegangan supply. Di sini kami menggunakan 12 volt. Kemudian di sini terdapat terminal yang kedua, yaitu ground. Lalu di sini terminal ketiga, yaitu merupakan trigger atau sinyal pemicu. Trigger di sini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama bisa menggunakan push button atau switch. Lalu yang kedua bisa terminal ini dihubungkan dengan input dari luar berupa sensor. Kemudian untuk tegangan inputnya di sini akan masuk ke AMS 1117, di mana merupakan voltage regulator. Sebelum masuk ke voltage regulator, di sini terdapat 2 buah diode, di mana selain untuk mencegah arus balik, 2 diode di sini digunakan untuk mencegah terjadinya bouncing karena tingginya tegangan yang masuk ke voltage regulator, di mana setiap 1 buah diode di sini mengurangi sebesar 0,7 volt, sehingga ketika tegangan input melewati 1 diode di sini akan bernilai sekitar 11,3 di sini. Kemudian ketika telah melewati diode kedua akan dikurangi lagi sebesar 0,7 volt hingga sekitar 10,6. Kemudian di sini terdapat kapasitor di sini sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya tegangan masuk sebagai Vin dari voltage regulator. Voltage regulator di sini digunakan untuk menurunkan tegangan yang tadinya sekitar 10, hingga menjadi 5 volt. Di sini outputnya sebesar 5 volt. Kemudian output di sini akan digunakan sebagai tegangan supply dari IC timer di sini, juga sebagai supply dari relay. Kemudian untuk IC timer di sini terdapat beberapa pin. Pin yang pertama yaitu di sini ground, dihubungkan dengan ground dari power supply atau ground dari rangkaian ini. Selanjutnya pin yang kedua yaitu pin trigger, di mana pin ini digunakan untuk memberikan input pulse atau awal dari pewaktuan, sehingga dimana ketika input yang tadinya bernilai high lalu bernilai low, maka flip-flop akan diaktifkan sehingga IC di sini akan bernilai high dan outputnya akan bernilai high.
Kemudian untuk pin yang ketiga di sini pin output akan saya jelaskan di akhir. Kemudian lanjut ke pin 4 yaitu pin reset. Pin reset di sini memberikan IC kondisi low atau reset tanpa mempedulikan kondisi dari input. Kemudian di sini terdapat pin control voltage dan yang kelima. Control voltage di sini untuk mengatur threshold. Pin ini memungkinkan untuk mengakses pembagi tegangan internal, yaitu defaultnya sebesar 2/3 VCC, dan ketika pin ini tidak digunakan, maka pin ini harus di bypass ke ground melalui kapasitor sebesar 0,01 mikrofarad untuk menghindari noise. Nah, di sini sekitar 0,01 mikrofarad atau 10 nanofarad. Kemudian pin selanjutnya yaitu pin 6 threshold, di mana ini merupakan kebalikan dari trigger tadi, yaitu akhir dari pewaktuan. Yakni ketika input yang tadinya low lalu bernilai high, maka flip-flop ini akan di reset sehingga outputnya akan low. Kemudian di sini terdapat pin yang ketujuh yaitu discharge. Discharge di sini merupakan jalur pembuangan muatan yang berasal dari kaki kolektor transistor NPN. Di sini kemudian pada pin discharge ini juga terhubung dengan kapasitor sebesar 22 mikrofarad. Kapasitor di sini yang akan mengatur interval atau range waktu dari timer. Kapasitor ini akan mengisi dan membuang muatan seiring dengan resistansi yang berasal dari potensiometer di sini, di mana waktu pembuangan muatan ini merupakan interval atau range waktu dari timer tersebut. Kemudian potensiometer di sini sebesar 1 amp. Di sini digunakan untuk mengatur delay dari timer ini. Jadi ketika potensio diputar searah jarum jam, maka resistansi akan semakin besar dan menyebabkan delaynya semakin lama. Dan sebaliknya, ketika diputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka resistansi makin kecil sehingga delaynya semakin sebentar. Setelah itu yang terakhir yaitu pin output di sini. Ketika pin output low, maka di sini akan menyebabkan transistor NPN di sini antara kolektor dan emitter tidak tersambung, sehingga transistor berada dalam keadaan cut off, yang mana akan menyebabkan arus tidak mengalir ke rangkaian yang tersambung dengan relay ini. Jadi meskipun di sini terdapat masukan sebesar 5 volt, tapi karena LED di sini tidak tersambung dengan ground, maka LED di sini juga tidak akan menyala beserta relaynya. Namun ketika out di sini bernilai high, sehingga akan menyebabkan
kolektor dan emitter di sini tersambung dan transistor akan berada pada kondisi saturasi. Nah, tersambungnya kolektor dan emitter di sini akan menyebabkan masuknya arus melalui ini akan lurus ke atas dan tidak ke kiri, karena ketika ke kiri ini akan juga ditolak dengan LED-nya, akan masuk ke diode dan relay. Diode di sini digunakan untuk mencegah arus balik dari coil relay, sehingga arus akan terus berjalan ke sini. Lalu setelah mengaktifkan relay tadi, maka arus juga akan mengaktifkan LED. Nah, LED di sini digunakan sebagai indikator dari relay tersebut. Jadi ketika relaynya bekerja, maka LED-nya di sini akan menyala. Kemudian pada relay di sini terdapat 3 terminal yang terhubung dengan 3 pinnya di sini. Untuk yang pertama di sini yaitu COM. Kemudian yang kedua di sini yaitu normally open, di mana digunakan untuk menghidupkan peralatan yang sedang mati. Kemudian di sini terdapat terminal yang ketiga yaitu normally close, digunakan untuk mematikan peralatan yang sedang hidup. Kemudian untuk selanjutnya, nah di sini penghitungan dari waktu jeda, di mana ketika di sini digunakan resistor 1M, yaitu maksimal resistansinya yaitu 1M, dan kapasitor yang digunakan 22 mikrofarad. Di sini yaitu resistornya 1M dan kapasitornya yaitu 22 mikrofarad. Nah, maka rumusnya yaitu T sama dengan 1,1 dikali R, yaitu resistansinya dari resistor, dikali dengan nilai dari kapasitor. Kemudian dikalikan yaitu 1,1 dikali 10 pangkat 6 dikali 22 dikali 10 pangkat 6, dan dihasilkan sebesar 24,2 detik. Nah, waktu 24,2 detik di sini merupakan waktu maksimal dari waktu jedanya atau delay-nya. Kemudian ketika resistornya dikurangi, maka juga akan mempengaruhi dari waktu jedanya. Jadi semakin berkurang resistornya, maka juga akan semakin berkurang juga waktu jedanya. Nah, waktu jeda ini bisa diatur dari 0, sampai 24 detik, yaitu dengan memutar potensiometer tadi. Nah, jika perlu waktu yang lebih lama, maka bisa dilakukan dengan mengganti kapasitor yang lebih besar, yaitu C3 tadi, C3, atau mengganti potensiometernya. Nah, di sini yaitu merupakan desain board atau PCB dari kelompok kami. Kemudian ini hasil jadinya. Untuk demonya di sini menggunakan trigger dari push button. Ketika ditekan, pertama ini variabel resistornya atau potensiometernya di set hampir tengah-tengah. Nah, di sini berhenti di 12 detik ke 12. Kemudian diperbesar hingga maksimal. Ketika variabel resistornya atau potensiometernya di sini di set ke maksimal,
maka didapatkan delay sekitar 27 detik. Kemudian ketika di sini diperkecil, ini sangat kecil. Nah, di sini LED berkedip karena sedikitnya waktu delay. Selanjutnya yaitu di sini menggunakan LED yang di sebelah kanan yaitu normally open, di sebelah kiri yaitu normally close. Ketika ditekan switch, yang tadinya yang sebelah kanan mati jadi menyala, dan sebelah kiri yang tadinya menyala jadi mati. Dan nanti ketika delaynya sudah habis, maka yang sebelah kanan akan kembali mati dan yang sebelah kiri kembali menyala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.